Nah, isi edaran yang poin pertama, setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap P3K. Nah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini kita akan update informasi tentang P3K teman-teman ya, khususnya tenaga kesehatan ya teman-teman. Nah ini ada informasi yang terbaru, oke kita akan lihatkan teman-teman ya. Nah ini SE terbaru Menpan RB khusus untuk P3K, ada soal kontrak kerja dan sanksi teman-teman ya. Nah ini memang dari Menpan RB menerbitkan SE ya, surat edaran terbaru. Nah, ini berasal dari jpn.com teman-teman ya, Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Pak Abdullah Azwar Anas menerbitkan surat edaran atau SE terbaru khusus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K teman-teman ya. Nah, dalam SE Menpan RB nomor 11 tahun 2023 tentang disiplin P3K, Menteri Azwar Anas ya menyampaikan bahwa P3K adalah bagian dari aparatur sipil negara atau disingkat dengan ASN. Oleh karena itu, dasar hukum yang mengatur disiplin pun sama. Nah, ini pejabat pembina kepegawaian atau PPK pada setiap instansi pemerintah diharapkan menetapkan ketentuan terkait disiplin P3K sesuai karakteristik setiap instansi, teman-teman. Ya. Nah, lebih lanjut dikatakan ya, Menpan RB Pak Azwar Anas, ketentuan disiplin tersebut harus memuat substansi dari norma yang mengatur mengenai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, selain itu, substansi dalam disiplin itu juga didasarkan pada kewajiban dan larangan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nah, ini Menteri Anas menjelaskan materi atau substansi bisa diatur dalam perjanjian kerja antara PPK dengan calon P3K yang bersangkutan, teman-teman ya. Nah, oke kita akan lihatkan tentang SE ya, surat edaran terbaru Menpan RB nomor 11 tahun 2023. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini dari Menpan RB teman-teman ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, dengan nomor 11 tahun 2023 ya. Nah, disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Nah, ini dengan latar belakang dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K serta amanat pasal 51 Peraturan Pemerintah ya nomor 49 tahun 2018 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin ya bagi P3K. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, pejabat pembina kepegawaian pada setiap instansi pemerintah menetapkan ketentuan mengenai disiplin P3K yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan instansi masing-masing, teman-teman ya. Nah, dalam implementasi terhadap peraturan pemerintah dimaksud masih terdapat beberapa instansi pemerintah yang belum menetapkan peraturan terkait disiplin P3K sehingga terdapat kendala khususnya terkait regulasi dalam memeriksa, menetapkan dan mengenakan hukum atau sanksi bagi P3K yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu perlu ditetapkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengingatkan dan mendorong pejabat, teman-teman ya. Nah, ini maksud dan tujuannya ya. Maksud surat edaran ini dimaksudkan untuk mengingatkan dan mendorong pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah menetapkan peraturan tentang disiplin P3K sebagai bentuk kepastian hukum dalam memeriksa, menetapkan dan mengenakan hukum disiplin atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh P3K. Nah, ini jadi maksudnya adalah tentang nantinya biar disiplin ya dalam
di instansi pemerintah di ASN teman-teman ya. Nah, surat edaran ini bertujuan terwujudnya kepastian hukum dalam memutuskan hukum disiplin atas pelanggaran disiplin P3K sebagai upaya peningkatan disiplin P3K. Nah, tersedianya peraturan tentang disiplin P3K sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan penetapan pengenaan hukuman atau sanksi bagi P3K teman-teman ya. Nah, ini untuk dasar hukumnya ya banyak sekali. Nah, ini isi edarannya teman-teman ya. Nah, isi edaran yang poin pertama, setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap P3K. Nah, ini ya sangat penting sekali. Nomor 2, pejabat pembina kepegawaian pada setiap instansi pemerintah menetapkan ketentuan terkait disiplin P3K sesuai dengan karakteristik pada setiap instansi. Nah, yang ketiga, ketentuan tentang disiplin P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit memuat atau materi substansi sebagai berikut. Norma atau ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi pegawai aparatur sipil negara atau disingkat dengan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nah, ini juga memuat juga ya yang sudah terdahulu dari Pegawai Negeri Sipil atau PNS itu juga dengan ketentuan yang sama teman-teman ya. Nah, untuk poin B, norma atau ketentuan yang mengatur mengenai larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, kemudian untuk poin C, bentuk pelanggaran disiplin, tingkat dan jenis hukuman atau sanksi disiplin yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik ASN dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, teman-teman ya. Nah, untuk nomor 4, materi atau substansi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja yang dibuat antara pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dengan calon P3K yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan P3K. Nah, poin kelima, tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi P3K termasuk ketentuan pejabat yang berwenang menghukum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai negeri sipil. Jadi intinya ini teman-teman ya, jadi nantinya akan ada penerapan disiplin ya. Nah, itu bentuk dari peningkatan untuk disiplin di lingkungan ASN ya, di instansi masing-masing. Nah, untuk hukuman dan sanksi nanti disesuaikan dengan norma dan aturan yang ada di instansi tersebut teman-teman ya. Nah, untuk penutup demikian surat edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh kementerian atau lembaga atau daerah dalam penyusunan peraturan tentang disiplin P3K. Nah, ini nanti tetap mengacu pada nomor 5 ya, tahun 2014 Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nah, itu juga nantinya sesuai teman-teman ya. Nah, ini untuk dasar-dasarnya juga banyak sekali ya, hampir 5 teman-teman ya. Ini dasar sebagai untuk sanksi disiplin bagi P3K teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya. Nah, ini tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi P3K termasuk ketentuan pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang mengatur disiplin PNS. Nah, ini jadi sama teman-teman ya dengan peraturan yang tadi ya. Dia menjelaskan SE ini diterbitkan dengan maksud mengingatkan dan mendorong PPK ya, pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah untuk menyusun aturan disiplin. Aturan tersebut disusun sebagai bentuk kepastian hukum dalam memeriksa, menetapkan, dan mengenai hukum disiplin atas pelanggaran yang dilakukan P3K, teman-teman. Ya. Nah, apabila dalam kontrak kerja yang sudah dibuat belum memuat ketentuan, PPK diharapkan segera memperbarui. Nah, ini kalau semuanya di dalam kontrak kerja belum ada, silakan nanti PPK ya di instansi masing-masing itu memperbarui tentang
pelanggaran disiplin teman-teman ya, khususnya P3K. Nah, salah satu tujuannya adalah tersedianya peraturan tentang disiplin P3K sebagai dasar melakukan pemeriksaan, penetapan dan pengenaan hukum atau sanksi bagi P3K sambungnya teman-teman ya. Nah, itu aja teman-teman ya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini memang kita akan update terus ya tentang P3K khususnya tenaga kesehatan dan seluk-beluk tentang P3K dan CPNS untuk khususnya tenaga kesehatan juga. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.